Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para pemirsa Inspirasi Kalbu Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini, sebulan lebih yang lalu, bangsa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana banjir dan longsor yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera, di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan juga Provinsi Sumatera Barat. Nah, dalam hal ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kita memahami bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu dalam kehidupannya di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah pasti akan menguji mereka. Karena sesungguhnya ujian-ujian tersebut akan mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Ketika hari ini kita melihat saudara-saudara kita diuji oleh Allah dengan berbagai bencana, baik yang terjadi di Sumatera ataupun bencana-bencana yang terjadi di tempat-tempat lain di Nusantara, di Kalimantan, dan di berbagai tempat-tempat lainnya. Maka penting sekali kita memahami dalam perspektif kita sebagai hamba Allah, sebagai orang-orang beriman, bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita menjalani hari-hari dalam kehidupan di dunia ini dengan jauh dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ujian itu akan datang cepat atau lambat. Nah, ujian itu datang dalam berbagai bentuknya. Dan ada kala dia berbentuk bencana yang menimpa sebuah kaum, yang menimpa sebuah tempat, yang menimpa suatu masyarakat kita. Maka dalam hal ini marilah kita mengingat kembali ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Dan sungguh kami akan menguji kamu. Allah pasti akan menguji orang-orang beriman. Allah pasti akan menguji kita semuanya. Allah pasti akan menguji umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pasti akan menguji mereka-mereka yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu berpikir bahwa kita menanti suatu keadaan yang ideal di mana kita jauh dari ujian. Itu tidak mungkin. Karena sesungguhnya ujian itu yang akan mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kami akan menguji kalian, menguji kamu bisyai'im minal khauf, dengan sesuatu rasa takut. Jadi kadangkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut. Baik takut dalam konteks keamanan kita, takut dalam konteks bencana-bencana yang mengintai kita. Ketika kita di dekat laut, kita merasa takut dengan bencana tsunami seperti yang pernah terjadi di Aceh dan di berbagai tempat yang lain. Ketika kita di gunung, kita merasa takut dengan bencana longsor dan sebagainya. Dan apapun bentuk rasa takut yang dihadapi oleh seorang mukmin, maka kita mesti mengetahui bahwa itu adalah ujian dari Allah, yang memang ujian itu sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai pembuktian atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita menghadapi ujian tersebut? Bisyai'im minal khauf, dengan rasa takut, wal ju', dan juga rasa lapar. Rasa haus dan rasa lapar yang menimpa seorang muslim, seorang hamba Allah, seorang umat Nabi Muhammad, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ujian berikutnya dalam ayat ini, bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus, dan kekurangan harta dan juga jiwa. Ketika suatu bencana terjadi, memporak-porandakan harta benda yang kita miliki,
Ketika suatu musibah terjadi, menghilangkan harta benda yang kita miliki, yang sudah kita kumpul sekian lama, maka kita mesti memahami bahwa itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada, yang ditujukan kepada orang-orang yang mengatakan dirinya beriman. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Begitu juga ketika kita menghadapi musibah atau bencana yang kemudian ada di antara saudara-saudara kita yang meninggal, ada orang-orang terdekat kita yang meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi Allah mengingatkan kita bahwa pada saat itu kita sedang diuji oleh Allah. Nah, kenapa kita mesti memahami, penting kita memahami bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kuat menjalani ujian-ujian tersebut. Karena ketika kita memahami bahwa memang kita sedang diuji oleh Allah, kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa kita harus ridha kepada Allah, bahwa kita harus menerima ujian tersebut, karena tidak ada sesuatu yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang mukmin kecuali itu ada kebaikan di balik ujian-ujian tersebut. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan juga kekurangan buah-buahan, kekurangan hasil bumi, kekurangan makanan, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin. Nah, di balik ujian tersebut, apa yang Allah harapkan kepada kita semuanya adalah wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah berharap bahwa ketika kita diuji dengan berbagai ujian tersebut, agar kita menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang ridha menghadapi musibah tersebut, orang-orang yang ridha menghadapi ujian Allah tersebut. Karena ketika kita ridha, ketika kita sabar atas ujian-ujian dari Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya. Oleh sebab itu, setiap ujian yang datang, setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sama dengan itu adalah kesempatan kita untuk naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memahami sebuah musibah, sebuah ujian itu memang sengaja ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka tentu kita akan sadar bahwa siapa yang menguji kita. Ketika kita sadar bahwa sesungguhnya kita sedang diuji oleh Allah, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bagaimana kita menerima? Artinya bahwa apapun sebab dari bencana tersebut, apapun sebab dari musibah tersebut, tugas kita adalah senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Kita diuji dengan musibah banjir, kita diuji dengan musibah longsor dan berbagai macam bencana-bencana yang lain. Hakikatnya tidak ada yang terjadi sesuatu apapun kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terjadi sesuatu apapun, suatu bencana apapun kecuali Allah pasti memiliki maksud dan tujuan kepada orang-orang yang diuji tersebut. Nah, bagi orang-orang yang beriman, ketika dia mampu melihat sebuah bencana sebagai ujian, sehingga kemudian dia memutuskan untuk sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memutuskan untuk berbaik sangka kepada Allah, dia memutuskan untuk senantiasa berada dalam kesabaran, maka dia akan bisa menjalani ujian tersebut dengan penuh kekuatan. Ini adalah poin yang paling penting, hadirin wal hadirat, para pemirsa program Inspirasi Qalbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu memahami bahwa kita sedang diuji oleh Allah, maka kita pasti akan bisa menjalani ujian tersebut dengan penuh keridhaan, dan kita akan semakin kuat. Hati kita akan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau telah mengujiku. Ya Allah, Engkau telah menimpakan musibah ini, pasti Engkau ya Allah yang akan bisa menolong kami untuk keluar dari bencana ini. Nah, kita mengadu kepada Allah. Apa yang Allah harapkan ketika kita diuji adalah kita semakin mendekat kepadanya. Maka
Di antara ciri-ciri orang-orang yang sukses menghadapi ujian dari bencana yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari musibah-musibah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa seorang mukmin. Mereka yang sukses adalah mereka yang setelah menghadapi ujian tersebut dia menjadi semakin baik. Dia menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasca bencana ini penting sekali kita melihat diri kita masing-masing. Apakah kita ini menjadi semakin baik? Apakah kita ini menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita ini menjadi semakin rajin beribadah? Apakah kita ini setelah diuji dengan berbagai ujian ini kita menjadi orang-orang yang semakin dermawan? Inilah sebenarnya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbagai ujian datang, namun ternyata jika seorang muslim dia keluar dari musibah tersebut tapi dia tidak menjadi lebih baik, dia tidak menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia gagal dalam menjalani ujian tersebut. Ketika seorang mukmin gagal menjalani ujian tersebut, maka berarti dia akan menghadapi ujian-ujian yang lain yang juga dia akan kemungkinan juga gagal menjalaninya. Ketika seorang mukmin dia gagal menjalani sebuah ujian, sama dengan dia sudah menyia-nyiakan sebuah kesempatan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menyia-nyiakan sebuah kesempatan untuk semakin dimuliakan oleh Allah, untuk diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekarang di hadapan bencana yang terjadi di tengah-tengah kita ini, apa yang seharusnya kita lakukan ke depan adalah mari senantiasa kita dekatkan diri kita kepada Allah. Benar bahwa sesungguhnya musibah ini, bencana ini terjadi tidak terlepas dari tangan-tangan jahil manusia, di mana hal ini juga sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampaklah kerusakan di darat dan juga di laut disebabkan ulah dari tangan-tangan manusia. Benar bahwa sesungguhnya bencana banyak terjadi karena tangan-tangan manusia yang jahil, tangan-tangan manusia yang zalim. Tetapi bagi kita orang-orang yang beriman, jangan sampai ketika kita mengetahui bahwa bencana ini terjadi karena ulah tangan-tangan manusia, lalu kemudian kita gagal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas bahwa sebuah bencana terjadi karena ulah tangan manusia ataupun bukan, tugas kita adalah ketika terjadi bencana adalah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari juga kita memahami bahwa sesungguhnya alam ini dia butuh keseimbangan. Ketika manusia rakus mulai merusak keseimbangan alam, ketika manusia-manusia yang rakus mereka mulai menebang, menggunduli hutan-hutan kita, maka yang akan terjadi berikutnya adalah berbagai bencana, baik banjir maupun longsor. Maka di sisi lain, selain bagi orang-orang beriman perlu memahami hikmah di balik bencana ini, bahwa dengan bencana ini adalah kesempatan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di balik bencana ini kita juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan keampunan, yang mana dengan kita mendapatkan keampunan ini kemudian akan mendekatkan kita kepada Allah dan kita akan dekat dengan surga. Namun di sisi yang lain kita juga mesti memahami bahwa sesungguhnya alam ini butuh keseimbangan. Hadirin wal hadirat, para pemirsa Inspirasi Kalbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat bencana yang terjadi di Sumatera dan juga di berbagai tempat yang lain, kita memahami bahwa sesungguhnya bencana ini
Di satu sisi dia adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Kita juga mesti memahami bahwa dengan kita sabar dalam menjalani ujian ini, maka di sana terdapat peluang besar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah berdasarkan berbagai dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga penjelasan banyak ulama. Oleh sebab itu, mari senantiasa kita menjalani cobaan ini dengan penuh ketabahan. Kemudian di balik itu seperti kita bahas tadi, bahwa para pengambil kebijakan di negeri ini juga mesti memahami bencana ini terjadi pasti karena ulah tangan-tangan manusia. Ketika apalagi sudah jelas sekali ketika kita lihat di video-video terjadinya banjir di Aceh misalnya, yang terjadi di Sumatera Utara, bagaimana banjir yang terjadi ini membawa kayu-kayu yang ada nomornya, yang menandakan bahwa kayu itu memang ditebang oleh manusia, yang menandakan bahwa hutan kita sudah digunduli, sehingga terjadilah ketidakseimbangan alam, sehingga seperti di Pidijaya banyak sekali rumah-rumah yang tertimbun dengan lumpur-lumpur yang sampai 2 meter, yang mana lumpur ini tentu saja datang dari arah pegunungan, tempat di mana hutan-hutan kita sudah digunduli. Oleh sebab itu, dalam terhadap fakta ini, semoga kita berharap para pengambil kebijakan, para elit-elit kita, orang-orang yang cerdas di negeri ini, para penguasa pemerintah, dan siapapun yang memiliki akses terhadap kekuasaan, hendaklah dia memahami bahwa sesungguhnya Allah sudah mengingatkan kita semuanya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa banyak sekali kerusakan yang terjadi di darat maupun di laut disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia. Artinya bahwa bencana yang terjadi di Sumatera, bencana yang terjadi di Aceh, itu disebabkan karena tangan-tangan manusia. Disebabkan karena terjadinya penggundulan hutan. Disebabkan karena hutan-hutan kita sudah ditebang, sehingga ketika air hujan turun di gunung, turun di hutan, lalu dia dalam waktu seketika dia akan mengalir ke tempat-tempat pemukiman warga. Oleh sebab itu kita berharap kepada pemerintah agar perkara-perkara seperti ini bisa segera ditindaklanjuti. Apalagi seperti yang kita pahami bahwa para ulama di Aceh beberapa waktu yang lalu juga sudah melaksanakan muzakarah, di mana di antara hasil muzakarahnya para ulama mendesak agar pemerintah betul-betul bisa mencari para pelaku-pelaku perusakan hutan yang telah berkontribusi terhadap terjadinya bencana, dan juga mendesak agar pemerintah betul-betul menjaga hutan kita, betul-betul menjaga alam kita agar keseimbangan itu tetap terjadi. Kita berharap bahwa sudah cukup hutan-hutan kita di Aceh ini khususnya, dan juga di berbagai kawasan lain di Nusantara sudah cukup digunduli, sudah cukup hutan-hutan kita ditebangi. Mari kita tanam lagi, mari pemerintah berpikir solusi ini, mari agar kita menanam kembali hutan kita yang sudah gundul, supaya tidak setiap tahun kita harus menghadapi konsekuensi banjir yang akan terus terjadi di tempat kita, terjadi di Aceh, terjadi di berbagai tempat lainnya di Nusantara. Karena kalau inti dari permasalahan ini tidak diselesaikan, pasti ke depan kita akan, setiap saat masyarakat kita akan menghadapi persoalan banjir dan longsor ini. Oleh sebab itu, hadirin para pemirsa Inspirasi Kalbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita berharap agar masyarakat kita secara umum dan juga khususnya saudara-saudara kita yang menghadapi bencana banjir dan longsor ini di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan di berbagai kawasan lainnya di Nusantara, selain kita berharap agar kita semuanya diberikan ketabahan oleh Allah, diberikan sebuah kekuatan untuk melihat bahwa sesungguhnya semua ini adalah ujian dari Allah, bahwa ini adalah kesempatan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita betul-betul bisa menghadapinya dengan penuh kesabaran, ketika kita bisa menghadapi bencana ini, ketika kita bisa melalui bencana ini dengan penuh kesabaran, maka di sana juga terdapat peluang-peluang pengampunan bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi yang lain, sebagai kesimpulan, kita juga berharap agar pemerintah kita segera menanam kembali pohon-pohon hutan kita yang sudah digunduli, dan juga kepada masyarakat kita di Aceh dan di berbagai kawasan yang lain,
agar menjaga hutan kita semuanya, agar masyarakat yang dekat dengan kawasan-kawasan hutan agar betul-betul menjaga hutan kita. Jangan sampai hutan kita ini menjadi gundul lagi. Jangan sampai gundulnya hutan ini semakin melebar. Bahkan mari kita mencanangkan penanaman kembali pohon-pohon di tempat-tempat yang sudah digunduli ini, dan dengan harapan mudah-mudahan kita tidak mewariskan masalah besar ini bagi anak-anak cucu kita. Jangan sampai nanti anak-anak cucu kita di Aceh ini khususnya dan di berbagai tempat yang lain, mereka harus merasakan akibat resiko yang lebih besar dari apa yang kita rasakan hari ini. Demikianlah tausiah singkat saya pada kesempatan yang mulia ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.